Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Semuanya pada sehat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dengan cara kita menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan air mengalir. Pada kesempatan kali ini kita kembali ke pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum mempelajari materi kita, sholat berjamaah dan sholat munfarid. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dina. Nah, anak-anakku, kita pembahasan kali ini adalah tentang sholat berjamaah dan sholat munfarid, kebalikannya dari berjamaah. Berjamaah itu bersama-sama dan munfarid adalah sendirian. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah, mendemonstrasikan tata cara sholat wajib berjamaah, melaksanakan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dan dari pemahaman rukun Islam. 4. Menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya, menjelaskan syarat sah sholat berjamaah, menyebutkan hukum sholat masbuk, menyebutkan halangan sholat berjamaah, menyebutkan keutamaan sholat berjamaah, menunjukkan tata cara sholat berjamaah. Yang terakhir 10. Mempraktekkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Sholat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang, yaitu yang satu menjadi imam, yang satunya menjadi makmum. Hukumnya sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Sunnah artinya boleh dikerjakan, boleh tidak, tapi muakkad ini yang kuat. Disunnahkan yang dikuatkan, artinya apa? Ini sudah menunjukkan hampir kewajib, yaitu apabila ada orang sekitar kita wajib berjamaah, sunnah muakkad. Kebaikan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Artinya kalau kita sholat sendiri hanya dapat 1 pahala, tetapi kalau kita sholat berjamaah kita diberi 27 derajat. Mau pilih yang mana? Pastilah yang 27 derajat, karena ingin kita itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Syarat imam. Nah, syarat-syaratnya apa saja imam itu? Paling fasih. Nah, ya, bacaan Al-Qur'annya yang paling fasih di antara mungkin teman-temannya yang lain, seterusnya. Paling paham fikih. Fikih itu adalah hukum-hukum Islam, bagaimana cara melaksanakan sholat berjamaah. Paling mengerti ilmu sholat, bukan wanita, kecuali wanita makmumnya. Kalau ada sama-sama wanita, boleh imamnya juga dari wanita. Sah sholatnya, diridhoi makmumnya, artinya makmum tidak membenci imam tersebut. Nah, ya, ini juga menjadi keharusan. Apabila ada imam yang tidak diridhoi atau yang tidak disenangi, maka juga akan tidak sah sholatnya berjamaahnya. Imam rawatib, yaitu imam 5 waktu, sholat isya, maghrib, subuh, zuhur, dan asar. Hafalannya banyak. Nah, paling banyak hafalannya daripada
yang lainnya. Syarat makmum sekarang. Nah, kalau makmum ini mengikuti saja. Apa? Niat menjadi makmum. Nah, tidak melewati posisi imam, artinya tidak melewati batas daripada kerjaan imam. Tahu gerakan imam, yaitu di dalam satu majelis tidak berpisah dengan imam, tidak tertinggal dua gerakan rukun, tidak mendahului imam, ikut semua gerakan imam, mengakui sahnya sholat imam. Pembagian makmum. Nah, ini ada makmum muwafiq. Artinya apa? Makmum yang terlambat datang mengikuti imam, tetapi sempat membaca Al-Fatihah sebelum imam ruku. Ini namanya muwafiq. Muwafiq ini adalah sempurna. Ada yang namanya makmum masbuk. Makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan rukun sholat. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas, makmum masbuk dan makmum muwafiq. Perbedaannya makmum masbuk dan makmum muwafiq. Keutamanya daripada sholat berjamaah yaitu mari sholat berjamaah karena 1:27 derajat. Rasulullah bersabda, keutamaan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sejumlah 27 derajat. Gambaran atau filosofi berjamaah. Apabila kita berjamaah, kita lebih ringan, bergotong royong. Ketentuan berjamaah. Imam tidak harus niat, jamaah boleh beda jenis sholat. Akan sholat harus sama, jumlah rakaat tidak kurang dari imam. Sholat imam sah, imam wanita, makmumnya wanita. Ini dalam ketentuan kita berjamaah. Apabila ada dua orang laki-laki, maka di sini imam makmumnya di sebelah kanan. Apabila seorang laki-laki dan satu wanita, maka di belakangnya imam. Dua laki-laki dan satu wanita atau lebih, sehingga kalau dua laki-laki, imam makmum sebelah kanannya, wanita di belakang. Kalau banyak, ini laki-laki imam depan, laki-laki, wanita di belakangnya laki-laki. Ini silakan dua orang wanita menjadi imamnya, ini makmumnya. 3 orang lebih, wanita kanan dulu, kiri dulu. Apabila ada anak-anak, itu ada di belakang. Contoh gambaran kita berjamaah.
Cara membentuk shaf apabila berjamaah lebih dari 2. Itu dimulai dari 1 di belakang imam, 2 kanan, kiri 3, dan seterusnya. Sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah, diharapkan imam membentuk atau merapikan barisan daripada makmum tersebut. Diharapkan jangan sampai terlalu renggang jaraknya antara shaf satu dengan yang lainnya. Yang benar tertib shafnya adalah shaf lurus dan rapat. Shaf depan sudah penuh, shaf berikutnya dimulai dari tengah. Urutan tertib shaf makmum seperti gambar petunjuk ini. Yang salah, shaf tidak lurus dan tidak rapat. Shaf depan belum penuh, sudah membuat shaf baru. Shaf berikutnya tidak dimulai dari tengah. Shaf renggang atau terputus-putus, ini yang salah. Apa saja sholat-sholat yang bisa dikerjakan untuk berjamaah, yaitu sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat Jumat, sholat taraweh, sholat idul fitri dan idul adha, sholat jenazah, sholat istisqa atau minta hujan, sholat gerhana matahari, bulan dan matahari, sholat witir. Ini bisa juga dikerjakan secara berjamaah. Nah, kalau di sekolah kita, sholat duha berjamaah ini adalah untuk membiasakan diri agar supaya terbiasa melaksanakan sholat duha. Tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah, cuman karena untuk membiasakan diri kita untuk terbiasa berjamaah. Halangan di dalam sholat berjamaah, kenapa kok kita bisa tidak sholat berjamaah di masjid, di musola? Karena satu, hujan, angin topan atau udara sangat dingin. Ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar, jadi jangan sampai menghindari makanan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita tidak makan terlebih dahulu, maka pikiran kita di dalam sholat adalah pikirkan dengan makanan. Ingin buang air besar atau kecil, takut datangnya bahaya, sakit. Setelah memakan makanan bau pada mulut, ini diharapkan bisa, contoh seperti petai dan lain sebagainya, itu juga dikatakan akan makruh kepada sholat berjamaah apabila setelah makan itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggosok gigi terlebih dahulu agar supaya udara yang dikeluarkan dari petai itu hilang, sehingga pada saat sholat berjamaah ya orang yang di sampingnya tidak mendengar baunya kembali. Ini gambaran sholat berjamaah. Ini dia yang di kota Mekah. Ini di masjid Indonesia kita pada saat perayaan hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Lagi-lagi
diwajibkan kalau ada di sekitar rumah kita ada masjid, wajib sholat di masjid atau musola di sekitar kita. Memakmurkan masjid itu juga menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita. Hikmah sholat berjamaah yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kehusuan dalam beribadah, pahala akan dilipat gandakan sampai 27 derajat. Melatih diri untuk disiplin, memupuk semangat persaudaraan, menyebar ajaran Islam di kalangan masyarakat. Yang terakhir, ini adalah tugasnya adalah buat rangkuman atau ringkasan materi tersebut yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah di buku tulis PAI, jangan ditulis kertas folio bergaris, dan jangan lupa beri nama lengkap beserta kelasnya, karena masih sebagian banyak yang lupa memberikan nama lengkap dan kelasnya. Jika tugas dikerjakan di kertas folio bergaris, maka pekerjaannya tidak akan dinilai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai dalam pembahasan kali ini, yaitu sholat berjamaah. Saya pribadi apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada yang salah-salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.